Salam jumpa kembali para siswa sekalian. Berikut ini saya akan memaparkan bahan ajar IPA untuk mata pelajaran fisika. Untuk SMP kelas 7, materi kita hari ini adalah mikroskop. Mikroskop pertama kali dibuat oleh Antony van Leeuwenhoek. Gunanya untuk mengamati benda-benda yang kecil atau mikroskopis. Jenis mikroskop itu ada dua. Yang pertama adalah mikroskop cahaya, yang kedua adalah mikroskop elektron. Bagian-bagian mikroskop. Bagian-bagian mikroskop itu terbagi atas dua bagian, yaitu bagian optik dan bagian mekanik. Baiklah, kita masuk bagian yang pertama, yaitu bagian optik pada mikroskop. Berikut ini adalah bagian optik pada mikroskop, yaitu yang pertama lensa okuler. Lensa okuler itu merupakan lensa yang langsung berhubungan dengan mata pengamat, di mana fungsinya sendiri yaitu untuk memperbesar bayangan pada objek. Terdapat 3 buah lensa pada lensa okuler, yaitu perbesaran 5 kali, 10 kali, dan 15 kali. Yang kedua adalah lensa objektif. Lensa objektif merupakan lensa yang berada di dekat objek atau benda dan memiliki fungsi untuk memperbesar bayangan benda. Susunan lensa objektif biasanya terdiri atas 3 atau 4 buah lensa dengan perbesaran 4 kali, 10 kali, 45 kali, dan 100 kali. Yang ketiga adalah diafragma. Diafragma bagian optik lainnya yaitu diafragma yang berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk melalui lensa objektif. Yang keempat adalah reflektor. Pada sebuah mikroskop terdapat reflektor yang terdiri atas 2 cermin yang berfungsi untuk mengarahkan cahaya pada objek yang diteliti. Cermin datar bisa digunakan pada saat cahaya yang dibutuhkan sudah terpenuhi, sementara cermin cekung bisa digunakan untuk mencari cahaya. Sekarang adalah bagian mekanik pada mikroskop. Yang pertama adalah meja sediaan. Meja sediaan atau disebut juga sebagai meja preparat berfungsi untuk meletakkan objek yang akan diamati. Pada bagian tengah meja sediaan ini terdapat lubang yang berfungsi untuk melewatkan sinar. Kedua adalah tabung mikroskop. Tabung mikroskop ini berfungsi sebagai penghubung bagi lensa objektif dan okuler. 3. Klip. Klip ini berfungsi untuk menjepit sediaan atau preparat agar posisinya tidak bergeser saat sedang digunakan untuk mengamati objek. 4. Lengan mikroskop. Lengan mikroskop berfungsi sebagai pegangan saat membawa atau memindahkan mikroskop agar lebih mudah. Kelima, kondensor. Kondensor berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang telah masuk, di mana alat ini juga bisa naik dan turun, lalu diputar sesuai kebutuhan. Keenam, pemutar kasar atau makrometer. Pemutar kasar atau makrometer berfungsi untuk menggerakkan tabung mikroskop ke atas dan ke bawah dengan cepat. Ketujuh, pemutar halus atau mikrometer. Pemutar halus atau mikrometer berfungsi untuk menggerakkan lensa objektif baik menjauh atau mendekat terhadap sediaan dengan halus. Kedelapan, skrup. Skrup atau engsel inklinasi berfungsi untuk mengatur sudut atau ketegakan mikroskop. Kesembilan, kaki mikroskop yang berfungsi sebagai penyangga bagi mikroskop agar tidak mudah jatuh. Yang keempat adalah reflektor. Pada sebuah mikroskop terdapat reflektor yang terdiri atas 2 cermin yang berfungsi untuk mengarahkan cahaya pada objek yang diteliti. Cermin datar bisa digunakan pada saat cahaya yang dibutuhkan sudah terpenuhi, sementara cermin cekung bisa digunakan untuk mencari cahaya. Penggunaan mikroskop. Cara menggunakan mikroskop yang pertama-tama adalah posisi tangan saat memegang mikroskop. Yang kedua, atur perbesaran lensa objektif. Mengatur perbesaran lensa objektif dari mikroskop menggunakan revolver. Atur lensa objektif ke pembesaran terendah. 3. Atur posisi tabung. 4. Letakkan kaca preparat. 5. Nyalakan lampu mikroskop atau arahkan lampu penerangan cahaya mikroskop. Keenam, atur posisi reflektor. 7. Atur bukaan diafragma. 8. Letakkan preparat. 9. Atur posisi meja preparat. 10. Atur fokus lensa objektif. 11. Atur pembesaran. 12. Ambil preparat. 13. Posisikan ke keadaan awal. 14. Bersihkan meja. 15. Tutupi mikroskop kembali. Dan jangan lupa
Letakkan mikroskop ke dalam tempatnya setelah selesai digunakan.